Selamat datang di CLC Pengpros, pengendalian proses di tahun 2022 ini. Sekarang nanti gua akan ngajarin tutor untuk Pengpros di tahun ini ya. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Jawablah secara singkatnya, ini teori dulu lah ya. Jawablah secara singkat dengan memberikan penjelasan seperlunya, yaitu mengapa pengendalian proses dengan derivative action tidak cocok untuk kontrol variabel yang banyak mempunyai noise. Jadi kalau misalnya derivative action itu kan PID berarti di turunannya. Jadi derivative action itu errornya itu diturunin. Jadi misal gitu kita uh, in, punya outputnya P, itu kan kalau di derivative control menurut Seaborg itu kan PT ini itu sama dengan P ditambah turunan dari error ini error. Kalau mungkin kalian bisa baca lagi ya di support itu errornya ini nanti akan diturunkan setiap waktunya. Nah, bayangkan saja kalau kalian punya error yang banyak noise-nya gitu ya, kontrol variabel yang banyak noise, misal seperti ini gitu. Kan berarti kan kalau misal ini kan noise namanya ini, kalau misalnya yang kecil-kecil itu gini itu kan noise. Bayangkan saja kalian ini errornya ini kalian turun-turunin. Apa namanya? Kalau misalnya kalian tahu si errornya itu kalau misalnya dia diturunkan nanti dia akan membentuk suatu grafik perubahan-perubahan tertentu. Misal gitu ya, kalau misalnya berubah dari sini ke sini, mungkin berubah mungkin ke sini. Tapi kalau misalnya dia nulisnya makin lama, makin dijumlah-jumlahin, dia makin seperti ini. Makin itu, nah justru nanti ini P-nya ini, dia tidak akan konstan-konstan kalau misalkan dia noise-nya ini seperti diturunin. Kalau misalnya diturunkan, perubahannya akan beda-beda. Perubahan-perubahan dari tiap errornya itu akan beda-beda, nanti menyebabkan nilai konstanta P-nya ini, si variabel yang kita mau kontrol, atau variabel input lah, itu nanti akan menyebabkan errornya ini akan semakin besar seperti ini. Makanya jadi dia tidak cocok untuk kontrol variabel yang banyak mempunyai noise. Ini ada di support di bagian PID control. Ini kalian bisa baca-baca lagi nanti. Itu jawabannya seperti itu kira-kira. Terus kemudian yang B. Yang B ini mengapa R2 open control valve sebaiknya digunakan pada saluran keluaran untuk sistem pengolahan limbah industri. Ya, kalau R2 open control valve itu jadi seperti valve yang kalau misalkan ada valve, terus habis itu nanti ada udara yang bisa membuat dia tuh jadi kebuka gitu si valve-nya untuk keluaran. Jadi kalau misalnya dia ini nggak dipakai di dalam keluaran limbah industri, nanti si limbahnya itu ada limbah yang tidak terkontrol, misal gitu ya. Jadi ini misal ada bantaran sungai gitu. Kemudian ini pabriknya di sini, kemudian nanti ada uh, sorry, nah seperti ini. Kemudian ini pabriknya di sini ya. Nah, terus habis itu ini biasanya ada pembuangan ke sini nih. Biasanya ada pembuangan limbah ke sungai gitu ya, biasanya yang umum kita jumpai. Nah, kalau misalkan dia ini tidak ada keluaran kontrolnya, misal gini ya, kita punya valve gitu, ceritakan punya valve, terus kemudian ada sensor dan sebagainya. Nah, kalau misalkan eh, kalau misalkan si limbahnya ini ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk dibuang ke dalam sungai, ke sungai, itu nanti seharusnya seharusnya ini nanti di treatment lagi di dalam pengolahan limbahnya mereka sendiri. Misalnya ini yang diwarnain ini itu adalah pengolahan limbahnya. Kalau misalkan ada sensor gitu yang bisa menghitung seberapa banyak limbah yang terbuang atau limbah yang belum tertreatment, itu nanti dia bisa uh,
bisa terbaca oleh sensor, kemudian nanti valve ini akan ketutup oleh kontrol yang nanti dilakukan oleh udara, biasanya udara tekan. Nah, kalau misalnya ini dia memang masih belum mencukupi requirement-nya, belum memenuhi requirement-nya, nanti dia akan tertutup dulu. Kemudian nanti akan di treatment terus-terusan, baru nanti setelah sudah mencapai treatment-nya, sudah mencapai kandungan tertentu, maka nanti ini dia akan terbuka valve-nya. Kemudian nanti bisa dibuang ke sungai. Itu yang B. Jadi gunanya valve itu seperti itu. Kemudian yang C, apakah sistem loop tertutup yang stabil karena perubahan set point atau servo problem? Ini set point itu kalau misalkan saja kita punya set point YSP gitu ya. Kemudian ini ada suatu kontrol besar, bukan proses kontrol, fungsi alih yang besar gitu, kemudian akan keluar keluaran kontrol outputnya. Nah, ini kemudian kita jangan lupakan ada disturbance-nya. Disturbance itu misal dari control valve, kemudian ada dari masukan yang kita tidak bisa kontrol dan sebagainya. Kalau misalkan apakah akan stabil karena perubahan disturbance itu tidak belum tentu terjadi. Kenapa? Karena kalau misalkan ada di disturbance gitu ya. Di disturbance misal ada fungsi alih lain gitu, misal ada GM lagi atau ada proses baru lagi gitu, GP di sana, kemudian masuk ke dalam proses secara keseluruhan, sistem loop-nya itu belum tentu stabil, karena kan kita tahu bahwa persamaan karakteristik itu kalau dari disturbance-nya ya, itu bisa GM kali GP per 1 plus misalkan misal G besar ya, G kali G kali G, terus kemudian nanti ada sistem loop tertutupnya, kita anggaplah G kali GM gitu, misalkan ya, GM2, ini GM1. Nah, kalau misalkan kita tahu ini GP-nya ini, kalau GP-nya dia bersamaan linear gitu, misal kayak S kuadrat plus S plus 1 gitu, itu nggak apa-apa. Karena tidak akan mempengaruhi persamaan karakteristik yang di bawah. Tapi bayangkan saja kalau misalkan nanti ini S kuadrat plus S plus 1 per lagi, ada pernya, misal ada penyebutnya ya, itu misal S plus 2 gitu, maka ini nanti di sini akan muncul S kuadrat plus S plus 1 per S plus 2 di sini. Dimana ini kalau S plus 2-nya ini akan pindah ke bawah. Jadi perlu hati-hati akan mengubah persamaan karakteristiknya nanti. Kalau misalnya ini persamaan karakteristiknya berubah, berarti nanti belum tentu stabil. Jadi perlu dipertimbangkan matang-matang jika nanti di disturbance itu ternyata ada fungsi prosesnya atau fungsi alih atau ada sensor atau ada valve dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Sehingga untuk permasalahan kita di proses kontrol itu biasanya kita perlu mempertimbangkan beberapa hal juga gitu. Apakah kita harus mengatasi terjadinya perubahan set point, atau kita harus menghati-hati karena perubahan disturbance. Itu nanti tergantung ke dalam proses yang kalian nanti buat misal dirancang pabrik dan sebagainya. Jadi harus dibayangkan bahwa ini tuh belum tentu stabil kalau ada disturbance. Kalau ada disturbance, jadi intinya adalah kalian harus mempertimbangkan ini sehingga akan stabil. Jadi itu adalah soal teori yang pertama, ini diambil dari UTS 2017-2018. Untuk teori-teori, mungkin bisa belajar dari
baca-baca dari buku kalian itu yang Seborg, itu dia biasanya sering menjelaskan teori-teori dasarnya mengapa misal kayak arrow to open control valve, kemudian derivative action untuk control variable, kemudian set point servo problem akan stabil pada perubahan disturbance itu sebenarnya sih ada teori-teorinya di Seborg. Jadi mungkin kalian bisa baca lagi di sana. Kemudian contoh-contoh soalnya juga di Seborg itu biasanya membantu juga untuk menjawab teori-teori yang biasanya muncul gitu ya. Nggak hanya di pengendalian proses, bisa juga muncul di kompre gitu ya, komprehensif, bisa jadi ya. Dan ya karena teori-teori dasarnya itu memang ada di buku itu gitu. Jadi mungkin perlu lihat kembali di buku pegangan di pengendalian proses. Oke, kemudian lanjut ke soal 2. Ini UTS tahun 2014-2015, kita lihat dari gambar ini, ada suatu sistem proses dimodelkan sebagai rangkaian paralel, ya ini paralel, model integrator. Ini kalau kalian mungkin lupa-lupa ingat gitu ya sebelum UTS, ini intinya bentuk ini tuh integrator, kemudian ini order pertama gitu ya. Kemudian pertanyaannya adalah A, berapa harga proses gain? Dan tentukan batasan supaya proses gain-nya berharga negatif. Kemudian yang B, apakah sistem proses ini stabil? Jika ada, tentukan kapan sistem proses menjadi stabil dan kapan menjadi tidak stabil. Yang kita coba lihat itu adalah A dulu. Untuk bisa menjawab A itu tentu saja kita harus buat fungsi alih prosesnya. Proses dari gambar yang telah ditampilkan. Ya, kalau paralel ingat, paralel itu dijumlah, nanti kalau seri itu dikali. Nanti kalau misalkan ada soal yang mungkin bentukannya paralel, itu intinya ingat saja ini harus di plus. Kemudian kita jumlahkan pecahan biasa, ini kali saja, kali silang seperti ini, kemudian akan dapat persamaan seperti ini. Kemudian setelah ini kita masukkan, kita substitusi, saling mengkali-kalikan semua, kemudian akan didapatkan persamaan seperti ini. Kita tahu bahwa ini S, ada variabel S di sini juga, nanti kita akan asosiasi, dan menghasilkan persamaan seperti ini, di mana ini K1 tau plus K2 plus K1. Nah, kita memakai, kita bagi ini dengan yang persamaan atas, pembilang, itu kita dibagi dengan K1. Sehingga YS per US sama dengan K1 tau plus K2 per K1 S plus 1. Di bawahnya nggak apa-apa, ini di bawahnya tetap aja S tau S plus 1. Nah, dari sini, sebenarnya kan untuk nilai proses gain itu bisa dilihat dari sininya. Karena nilai K1 ini, kalau misalkan kalian masukkan ke semua persamaan yang sisanya ini, nanti dia akan saling mempengaruhi. Misal gitu. Jadi kalau kita lihat, variabel K1-nya ini adalah variabel konstanta gain-nya. Jadi akan mempengaruhi semua persamaan di bagian belakangnya. Ini sih sebenarnya kalau misalkan kalian mungkin nanti pas UTS menemukan soal yang mirip-mirip kayak gini, memang perlu ide matematikanya perlu dipakai sehingga bisa memunculkan variabel yang bisa saling mempengaruhi ke bagian-bagian belakangnya yang dilingkarin di sini. Sehingga kalau dapat lihat jika gain-nya ingin negatif, kan soalnya tadi nilai gain-nya tuh maunya negatif gitu ya, maka K1-nya harus lebih kecil dari 0 yang ini. Misal gitu ya, misal aja min 2 gitu. Berarti kan min 2 kali tau plus K2 per K1S plus 1 per S tau S plus 1. Ini aja ini sudah
merupakan konstanta sebenarnya, walaupun dalam bentuk variabel ya. Misalnya suatu angka aja ya, angka gitu. Berarti min 2 kali angkanya misal 5 gitu. Makanya nanti ini berarti akan menjadi min 10S min 2 ya, per S atau S plus 1. Ini gue pindah ke situ dulu. Nah, ini dari sini aja ini sudah tahu bahwa ini nilai gain-nya itu sama dengan negatif. Jadi bisa kebayang kalau misalnya kalian udah punya angka gitu ya, memang cukup pusing kalau melihat variabel-variabel gitu, walaupun ternyata variabelnya ini adalah suatu konstanta dari persamaan. Jadi perlu dilihat ini min 10. Jadi gain-nya itu sudah negatif yang diinginkan dari si soalnya ini. Kemudian yang B, apakah sistem proses stabil? Tentu saja kita harus tulis lagi persamaan fungsi alihnya. K1 tau plus K2 dan seterusnya ini. Biasanya kalau misalkan kita pengen tahu gitu apakah proses stabil atau enggak, kita masukin aja fungsi step gitu ya ke dalam fungsi step itu 1/s ya ke dalam fungsi. Jadi terus kemudian hati-hati saja kalau misalkan kita nanti punya fungsi step, fungsi rectangular, fungsi pulse, itu beda-beda sifatnya. Itu ada di Seborg juga. Biasanya jarang sih kalau misalkan fungsinya itu diubah menjadi fungsi rectangular atau sebagainya, itu jarang sih. Jarang denger sih sebenarnya. Tapi tetap aja ada, jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau misalkan tiba-tiba munculnya rectangular atau pulse gitu, itu ada di Seborg. Kemudian setelah itu kita masukkan U. Jadi ingatnya ini U ini adalah variabel fungsi perubahannya, inputnya. Input variabel, kemudian kita pindahkan ke sini, nanti akan menjadi 1/s gitu ya. Ini 1/s. Kalau kita pindahkan ke sana, berarti tinggal langsung kali ya. Oke. Kemudian setelah itu, ya S sama dengan setelah dimasukkan 1/s-nya ini, S-nya dikalikan ke sini ya. Kemudian akan didapatkan persamaan yang bagian bawah adalah ini. Kemudian, nah, kita punya persamaan seperti ini ya. Kita memakai aproksimasi linear dengan cara mencari nilai variabel A, B, C, kemudian dengan faktor-faktor di bawah yang pecahan ini, yaitu S kuadrat, kemudian S, kemudian tau S plus 1. Kemudian, dari sini, kalau misalnya kita mau cari A, ya, cara gampangnya adalah kita nggak perlu lihat ini nih. Kita nggak perlu lihatnya yang variabel S kuadratnya. Oke, kemudian nanti masukkan S-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena untuk akar dari S kuadrat itu sama dengan 0. Jadi kita masukkan saja 0 ke semua persamaan ini. Kemudian dapat dilihat bahwa nilai nilai A-nya itu akan sama dengan 1. K1 di sini. Kemudian yang B, D per DS, K1. Ini kalau B ini karena kita punya variabel S saja gitu ya, makanya kita harus menurunkan persamaan total ini. Persamaan total ini kita turunin di sini ya. Kemudian dimasukkan juga S sama dengan 0. Setelah kita turunkan, ini dari hasil penurunannya, jadi kalian perlu ingat-ingat kalkulus ya, dimana kalau turunan dari pecahan itu, ini kita misalkan U, ini misalkan V ya, maka turunannya itu adalah U aksen V plus, U aksen V min UV aksen per V kuadrat gitu ya. Nah, didapatkan turunannya seperti ini, kemudian kalian masukkan aja S sama dengan 0, maka kita punya
nilai B-nya adalah ini. Next, itu adalah yang C, itu gampang. Kita tidak melihat tau S plus 1, jadi ini kita hilangkan saja tau S plus 1-nya untuk perhitungan C, dengan mengambil nilai S sama dengan min 1 per tau, karena akarnya dari tau S plus 1 sama dengan min 1 per tau. Didapatkan hasil adalah min K2 per K1 tau per tau. Kita panggil lagi persamaan aproksimasi linearnya, dan didapatkan persamaan berikut ini. Kalau kita lihat dari persamaan ini, kalau misalkan kita pengen tahu prosesnya ini stabil apa enggak, itu perlu di Laplace balik, biar kita mendapatkan nilai T-nya. Maka didapatkan ini YT. YT itu sama dengan T plus K2 min K1 tau kuadrat plus K1 plus min K2 per K1 tau 1 per tau pangkat min T per tau. Kalau misalkan kita melihat dari syarat-syarat di Seborg, jadi ada dua jenis ya, regulatory system atau non self-regulatory system atau non-self-regulatory system, itu yang ada di dalam sistem proses, fungsi alih sistem proses. Kalau misalnya dia seingat gua itu kalau misalnya dia non-regulatory, non self-regulatory, itu dia jadi tidak stabil. Intinya seperti itu. Dengan variabel contohnya itu adalah 3T atau enggak T pangkat pangkat 3T kemudian dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari persamaan ini ada muncul di sini. Nah, dapat dilihat bahwa dari semua ini, maka dapat dikatakan fungsi alihnya ini tidak stabil. Bukan fungsi alih ya, maaf. Itu fungsi dari proses. Itu tidak stabil. Makanya, bagaimana caranya dia stabil itu ada beberapa cara, misal penambahan valve, atau kita menambahkan sensor, atau menambahkan PID, controller, dan sebagainya, agar si persamaan ini menjadi stabil. Sehingga, sebenarnya ada banyak cara gitu ya, untuk bisa agar proses ini stabil itu ada banyak caranya. Jadi bukan bisa aja mungkin kita naikin tau atau naikin nilai K2, K1 dan sebagainya, itu bisa. Namun kita juga bisa harus menambahkan controller, feedback control, atau feed forward mungkin nanti di semester selanjutnya. Jadi intinya adalah bagaimana agar proses kita stabil itu ada beberapa caranya. Jadi itu ada di Seborg sebenarnya, dan bisa berbagai cara lah intinya. Soal 3 ini diambil dari 2014-2015. Ini menurut gue ini cukup penting karena pembacaan grafik itu biasanya kita mendapatkan data dari pabrik itu misalkan nih, kan biasanya kita tidak membaca, tidak bisa seperti membuat fungsi prosesnya terlebih dahulu gitu. Tapi kita biasanya langsung lihat dari data gitu ya. Jadi kita lihat data dari sini. Tekanan suatu proses berubah mendadak dari 15 PSI ketika 1 PSI. Ini data ini cukup penting ya nanti untuk kita bisa lihat ke selanjutnya, mengakibatkan perubahan variabel proses seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tentukan model matematika yang dapat digunakan untuk mendekati proses tersebut. Oke, dari sini kita crop saja itu gambarnya. Dapatlah gambar seperti ini. Bagaimana kita memperkirakan ini bentuknya apa, ini order berapa, dan sebagainya. Ini kita lihat, ini ada osilasi ya. Osilasi itu, kenapa osilasi itu? Nah, itu. Kemudian ada puncaknya, ada puncak di sini, kemudian ada
periode nih. Periode, kalau mungkin kalian ingat dari dulu SMA atau bahkan SMP gitu ya, ini periode itu waktu dari sini untuk membuat satu gelombang gitu ya. Kemudian ada ada puncak, kemudian ada lembah dan sebagainya. Terus habis itu ini ada ini yang kecil itu adalah kalau apa semakin landai gitu ya. Kemudian ini ada waktu ini pada saat konstannya di sini itu di 11,2. Dan satu lagi ada overshoot, kemudian ada underdam dan second order. Ini bisa dilihat di support di support. Kenapa ini underdam? Karena memang kalau underdam itu grafiknya akan seperti ini. Kalau overdam atau critically dam biasanya biasanya ya untuk grafiknya itu biasanya seperti ini. Nah ya gitu. Dan tidak berosilasi kayak gambar di sini. Kemudian ada overshoot, kemudian ada membentuk puncak tertinggi, dan pastinya ini adalah second order. Kalau misalnya first order bukan seperti ini gambar. Bisa dilihat di support. Oke, G sama dengan kalau misalnya kita tahu ini adalah second order, maka kita tahu bahwa fungsi alih prosesnya akan seperti ini. Dan kita perlu nilai K, kita perlu nilai tau, dan kita perlu nilai C. Bagaimana caranya untuk mencari nilai-nilai tersebut? Kita hapus dulu ya. Bagaimana kita bisa tahu nilai-nilai tersebut? Yaitu kita menggunakan K, kita nyari K-nya bagaimana, itu adalah proses gain, ya. Yaitu delta R per delta T sama dengan 11,2 min 8 per 31 min 15. 31 min 15 ini, ini adalah delta X, delta P, perubahan, bukan T ya, tapi delta perubahan tekanan step ya, secara mendadak, yaitu 31 min 15. Kemudian ini delta R, itu adalah perubahan dari titik awalnya dia, R-nya ini, sampai dia mengalami keadaan konstan di sini. Ya, di keadaan konstannya yaitu 11,2. Awalnya itu ada 8. Jadi ini 32 per 16 dan 0,2. Next. Karena kita tahu ada overshoot. Overshoot tuh jadi kayak overshoot. Harusnya steady di 11,2 gitu. Ternyata lompat ke 12,7. Makanya itu nanti ini namanya overshoot. Nah, itu dirumuskan dengan A per B. Jadi ini sudah ada gambarnya, sebenarnya ini A dan ini B gitu ya. Kemudian didapatlah nilainya 0,5. Next. Overshoot-nya ini sebenarnya memiliki rumus gitu ya, yaitu eksponen min P C per 1 min C kuadrat. Nah, ini rumus-rumusnya ini bisa kalian temukan di latihan, mungkin pasti ada ya kalian di latihan-latihan respons atau di pelajaran kelas gitu, pasti ada rumus OS, itu bagaimana cara munculnya pun ada di buku gitu ya. Nah, kita pakai rumus ini untuk bisa menemukan nilai ini. Maka didapatkan pakai kalkulator grafik atau ya kalkulator macam apapun gitu. Jadi didapatkan C-nya adalah 0,215. Kemudian periode itu gunanya untuk apa? Periode itu gunanya untuk menemukan nilai tau ini. Makanya ini ketemu nanti P-nya ini dari untuk bisa membentuk satu gelombang itu adalah 2,3 detik. Sehingga taunya dapat 0,357. Kemudian nanti semua data-data ini dimasukkan ke persamaan ini. Second order dan sebagainya. Kemudian nanti akan didapatkan nilai G sama dengan 0,2 per 0,127 S kuadrat plus 0,154 S plus 1. Soal ini cukup ya dibilang dibilang mudah ya,
karena kalian hanya membaca grafik dan menerjemahkan grafik tersebut untuk bisa membentuk fungsi alih proses. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah suatu sistem pengendalian umpan balik mempunyai fungsi alih G sama dengan 0,5 E pangkat min 3S per 10S plus 1. Jika sistem tersebut dikendalikan dengan proporsional ya, tentukan harga kontroler parameter yang menyebabkan sistem loop tertutupnya stabil. Oke, kita syarat stabil. Itu adalah syarat stabilnya. Oke, syarat stabil, kestabilan dari sistem proses, bukan sistem proses, tapi sistem pengendalian umpan baliknya, yaitu persamaan karakteristik memiliki akar-akar yang negatif, nilai-nilai root array bagian kiri sama dengan lebih besar dari 0. Oke, next. Itu GP, kita tahu prosesnya adalah 0,5 E pangkat min 3S per 10S plus 1. Kemudian, kita tahu ini mengganggu ya, karena cukup sulit untuk itu, makanya kita memakai pendekatan PADE, yaitu seperti berikut ini, di layar ini. 1 min 3 per 2S per 1 plus 3 per 2S. Kemudian GP-nya adalah seperti berikut, kita nanti ketemu fungsi alih prosesnya seperti ini. Kemudian, ini adalah perancangan pengendalian umpan balik, di mana ada US, itu nanti akan masuk ke dalam controllernya. Kemudian nanti dari controller itu akan menghasilkan sinyal, kemudian akan mempengaruhi nilai prosesnya, fungsi alih proses. Kemudian akhirnya adalah YS. Kemudian nanti ada pengendalian baliknya. Biasanya sih kalau misalkan itu perlu kebaca sensor dulu biasanya. Ada sensor, kemudian nanti akan dilihat apakah errornya dari sensor ini dengan inputnya ini masih besar apa enggak. Kemudian nanti dari errornya ini akan ditransfer ke valve, ke kontrolnya terlebih dahulu, kemudian nanti kontrolnya akan menggerakkan valve-nya, misal dengan udara atau dengan tekanan dan sebagainya gitu ya. Kalau ini adalah sistem yang sederhananya lah, karena kita anggap sensornya sama dengan 1, kemudian valve-nya juga sama dengan 1. Kemudian kita dari pengendalian umpan balik ini, yaitu G total semuanya ini sama dengan GC kali GP. Ini adalah untuk pembilangnya ini adalah sepanjang ini. Jadi hati-hati kalau misalkan di US ini masih ada sensor di sini, misal KM. Jadi kalian harus ketambahan KM gitu ya. Jadi harus hati-hati. Tapi ini nggak perlu ya, karena tidak ada KM. Jadi intinya harus hati-hati per 1 plus GCGP. GCGP, kemudian hati-hati juga kalau misalkan ini di dalam circle-nya ini, di dalam circle pengendalian baliknya itu ada GM. Kalian harus menambahkan GM di sini, tapi itu nggak perlu juga ya, karena tidak ada di persoalan ini. Kemudian G-nya ini, GC, GP ini kita masukkan ke dalam persamaan fungsi alih pengendalian baliknya, umpan balik. Seperti ini, kemudian kita panggil persamaan karakteristiknya yang ini, jadi seperti ini, dan harus sama dengan 0. Kemudian kita hitung secara matematika, kalkulus, akan didapatkan persamaan 15S kuadrat plus 11,5 min 0,75 kps plus 1 plus 0,5 K sama dengan 0. Kemudian 11,5, kita lihat ini, 1 ini, 2 ini. Ini semua ini harus lebih besar dari 0 ya, karena untuk membentuk persamaan yang memiliki akar-akar yang negatif agar stabil. Kemudian yang satu lagi adalah ini. Min 0,75 Kp itu akan lebih besar dari min 11,5, maka Kp-nya kurang dari 15,3. Yang kedua, 0,5 K lebih besar dari min 1, maka K-nya adalah min 2.
Kalau kita melihat secara root array, itu dapat dilihat bahwa ini nanti yang kita butuhkan cuma nilai A1 yang di sini ya. A1-nya sama dengan 0. Eh, ini dikali ya. 11,5 min 0,75 kp. Ini sorry lanjut ke bawah aja. 1 plus 0,5 K min 0. Min 0 ya di sini per di atasnya 1 plus 0,5 kp. Itu harus lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau setelah itu nanti akan membentuk 11,5 min 0,75 kp dikali 1 plus 0,5 kp. Tadi kan min 0 jadi hilang, kemudian ini yang penyebutnya pindah ke kanan, jadi hilang juga karena dikali 0, maka jadi sama dengan ini. Dapat dilihat bahwa ini satu persamaan ini dan persamaan ini itu sama persis dengan yang ini. Yang ini sama persis dengan yang ini, makanya kita tidak butuh si root array-nya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kalau misalkan root array itu kadang dibutuhkan, kadang enggak gitu. Cuma tapi kalian harus tetap memastikan bahwa kalian harus menghitung root array-nya juga. Karena syaratnya agar sistem stabil itu harus ada dua, yaitu dari si persamaannya sendiri, yang kedua adalah dari root array-nya. Jadi kalian harus menghitung benar-benar root array-nya, jangan lupa dihitung aja. Karena kemungkinan kalau misalkan di root array-nya itu nanti ada syarat lagi yang baru. Jadi akan cukup merugikan kalian jika kalian tidak menghitung root array-nya, karena bisa mengurangi nilai. Karena jawaban kalian itu sebenarnya salah. Oke? Nah, kemudian setelah itu, karena kita sudah menetapkan batas-batasnya itu 1, 2, ini mungkin pindah ke atas dulu ya, biar kebayang gitu. 1. Kita taruh min 2 gitu ya. Kemudian satu lagi 15,3. Kan 15,3 ini KP lebih kecil dari 15,3, makanya ke sini. Terus satu lagi KP lebih besar dari min 2, itu akan ke sini. Oke, di mana perpotongannya adalah di sini. Maka jawabannya adalah KP harus di antara angka ini, agar sistem loop tertutupnya stabil. Seperti itu. Oke, next adalah soal nomor 5. Ini soal yang cukup panjang sebenarnya sih, tapi tidak panjang ujung-ujung. Karena gampangnya ini adalah dengan menggunakan proportional controller. Suatu sistem reaktor mempunyai fungsi alih, menghubungkan temperatur proses dengan laju air pendingin, yaitu proses ini ya, GP. Akan dikendalikan dengan proportional controller, dan dinamika sensor diperhitungkan mengikuti persamaan orde pertama GM. Jadi ada GM ya. Kalau misalnya akan kalian gambar gitu. Seperti ini ya. Misal ada, mungkin ini langsung aja ya, US gitu ya. Kemudian nanti ada proses gitu di sini. Ini mah secara kasar aja ya, nanti gambar utuhnya ada di belakang. Kemudian akan keluar YS gitu ya. Nah, dikendalikan dengan proportional controller, jadi kontrolnya ada di sini ya, kita anggap saja GC. Kemudian setelah GC, hati-hati pasti ada valve untuk mengatur laju keluaran misalkan, atau temperaturnya harus berapa, ini harus ada G valve-nya gitu ya, atau enggak kita sebut dengan pengubah suatu kontrol. Kemudian setelah itu masuk ke proses dan akan dikeluarkan menghasilkan input baru gitu ya S. Nah, namun sebelumnya itu kita perlu tahu bahwa dari keluaran ini kita harus lihat apakah ini sesuai dengan input yang kita mau gitu ya, set point yang kita mau. Makanya ada namanya sensor.
Di mana sensornya? Sensornya di sini, GM. Oke, jadi loop-nya akan seperti ini. Kemudian kita tahu GV, KV-nya sama dengan min 31,25. Next. Gambarnya akan menjadi seperti ini yang tadi telah gua gambarkan, sorry ya. Ini kalian perlu hati-hati bahwa ini tuh plus, itu negatif ya. Jadi jangan lupa untuk menambahkan plus negatif di dalam persamaan. Kemudian YS per US-nya itu sama dengan GC, GV, GP. Itu penbilangnya adalah dari U ini sepanjang U, kemudian sampai ke YS-nya. Itu cara cepatnya ya. Kemudian per 1 plus GC, GV, GP, GM itu adalah di dalam loop-nya. Oke, itu cara cepatnya. Kemudian kita melihat persamaan karakteristiknya yang dihasilkan, yaitu 1 plus GC, GV, GP, GM sama dengan 0. Di mana GC sama GV itu suatu konstanta ya, karena kalau GC, controller itu hanya proporsional, kalau kalau kontrolnya proporsional integral, hati-hati itu perlu pakai K 1 plus 1 per tau IS. Kemudian kalau pengendalinya adalah PID, itu K 1 plus 1 per tau IS plus tau DS. Oke, kemudian kita masukkan kondisi-kondisi yang diketahui menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu kita gabung-gabungkan semuanya sehingga akan menghasilkan persamaan yang lebih pendek. Lalu dengan aljabar akan didapatkan persamaan akhir seperti ini. Jadi ini satunya ditambahkan pecahan ini. Kemudian setelah itu yang persamaan ini, yang persamaan pangkat 3, polinomial ini perlu dijabarin lagi untuk bisa disatu-satuin. Jadi maksudnya tuh si S-nya ini perlu dipasangkan dengan S lainnya. Kalau misalkan S yang ini, terus kemudian S kuadrat akan dipasangkan dengan 0,5 S kuadrat, sehingga nanti akan membentuk persamaan berikut ini. Karena kan kita perlu melihat angka-angka yang angka-angka konstanta di setiap variabelnya itu harus lebih besar lebih besar dari 0. Itu syarat agar pengendalian umpan balik kalian itu stabil. Oke, pertanyaan A, harga kontrol parameter agar stabil. Ini kontrol parameter itu adalah gain ya. Gain-nya itu dari 1,75 kC itu lebih besar dari 0. Nah, hanya ini saja ya, karena kita ngelihat si KC-nya aja gitu ya. Maka KC-nya harus lebih besar dari 0. Itu adalah harga kontrol parameternya. Kemudian B, hubungan time constant. Bagaimana carinya? Itu adalah pertama dari 0,5 tau itu lebih besar dari 0. Kemudian ini yang konstanta ini, yang ketiga adalah konstanta yang ini. Maka 1,5 plus tau lebih besar dari 0, 0,5 plus 1,5 tau lebih besar dari 0. Jadi ada tiga pertidaksamaan, kan didapatkan jawaban di layar ini. Lebih besar dari min 1/3 dan min 1,5. Kemudian kita masukkan ke root array semuanya. Sorry, ini nggak ada lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita lihat dari A1 ini, di mana A1 kalau rumusnya itu adalah 0,5 plus 1,5 tau dikalikan ini, seperti determinan semua kebalik ya. Dan kemudian B1 itu adalah ini, di mana kalau misalkan ini A1 ini kita pindah ke sini, itu nanti hilang A1-nya, jadi tinggal nilai A1-nya ini perlu dilihat ke sini. Jadi kita punya kondisi-kondisi seperti berikut. Oke. Kita lihat di sini,
dari yang A1 ini dilihat ternyata persamaannya membentuk akar-akar yang mirip dengan batasan yang di atas tadi. Ya, makanya jadi kita tidak dalam tanda kutip ya, kita tidak perlu root array gitu. Namun kalian tetap ingat bahwa root array harus dikerjakan juga. Takutnya nanti ternyata ada batasan lain yang kita lewatkan gitu, yang bisa merugikan nilai kalian gitu ya. Makanya kita akan memakai ini semua, kondisi batas untuk tahunnya ya. Kita buat garis, 0 di sini, min 1,5 di sini, min sepertiga di sini. Semuanya akan mengarah ke kanan ya, karena semua lebih besar semua. Di mana perpotongannya? Perpotongannya adalah di sini. Sorry ya, jadi ini tahunnya bukan lebih besar dari min 1,5, tapi lebih besar dari 0. Dan harus ya, harus lebih besar dari 0. Kalau misalnya kalian ngambilnya min 1,5, kemungkinan yang lain itu nanti akan membentuk akar-akar yang negatif. Oke, jadi seperti itu soal yang ke-5. Kemudian, soal ke-6. Ini diambil dari UTS juga, tahun 17-18. Suatu sistem proses dapat dimodelkan dengan fungsi alih GP sama dengan 1 per S kuadrat plus 2S plus 1. Dikendalikan dengan, hati-hati, lihat proporsional integral controller. Jika fungsi alih untuk sensor dan kontrol valve diabaikan, di mana GM sama dengan GV sama dengan 1, tentukan A, persamaan yang menghubungkan controller gain, KC sebagai fungsi dari integral time supaya sistem loop tutupnya stabil, kemudian yang B dan C itu akan membandingkan nilai tau yang tau integralnya ya, di dalam controllernya itu, dan ada batas-batas harga KC-nya. Yang D, diskusikan atau lakukan analisis, berikan komentar terhadap hasil dari butir B dan C di atas. Oke, tentu saja kita perlu menggambarkan fungsi alihnya. Terlebih dahulu, fungsi alih dari pengendalian prosesnya kalian. Seperti ini. Kemudian persamaan hubungan control gain dan time constant memakai, bukan rumusnya, ini cara menghitungnya adalah seperti ini gitu ya, mirip-mirip kayak soal-soal yang sebelumnya. Oke, kemudian nanti akan ada GC, GV, GP, yang ini akan menghubungkan yang pembilangnya di sini. Kemudian ya SP-nya adalah 1 plus GC, GV, GP, GM, di mana GC, GV, GP, GM-nya ini adalah loop-nya, putarannya. Kemudian kita masukkan semua hal-hal yang diketahui ya, dan hati-hati GC-nya kita biasanya kan proporsional ya. Hati-hati sekarang muncul integral. Tapi kalau misalnya nanti PID, nanti hati-hati juga harus tambahin tau D per S, tau D kali S. Kemudian setelah semua data-data udah dimasukkan, kemudian kita hitung-hitung, dan kita panggil persamaan karakteristiknya, karena sebagai syarat agar loop-nya stabil. Seperti ini, itu sama dengan 0, persamaannya, kemudian kita hitung secara aljabar, akan didapatkan persamaan yang lebih sederhana, dan kita jumlahkan kembali, 1 ditambah pecahan ini akan secara aljabar hasilnya adalah seperti ini. Kemudian karena ini persamaan pangkat 3 ya, jadi kita perlu mengkalikan semuanya dan kemudian menyatukan semua hal di sini. Sehingga akan didapatkan persamaan akhir adalah yang di kotak merah. Oke, kemudian tugasnya di UTS ini adalah membandingkan nilai tau I yang dimasukkan ke dalam kontrol kalian gitu ya. Jadi setelah UTS itu kalian akan mempelajari bagaimana cara tuning controller. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa controller kita itu ternyata akan membentuk kestabilan.
dari proses kalian gitu. Kalau misalkan ditambahkan fungsi step atau ditambahkan rectangular, cuma itu nanti setelah UTS. Namun kalau sekarang mah kita udah tentukan bahwa tau I-nya sudah tahu I-nya pengennya 1 atau tau I-nya sama dengan 0,1 gitu ya. Kemudian kita panggil persamaan yang tadi di kotakin merah itu di sebelumnya. Kemudian dimasukkan nilai taunya ke dalam fungsi. Ternyata didapatkan bahwa nilai K-nya itu akan nilai K-nya kalau misalkan dilihat dari sini memang sama, karena kan 0, kan yang kita pengen lihat ini dari sini dan dari sini. Itu kan sama aja ya, karena akan menghasilkan nilai K lebih besar dari min 1. Nah ini butuhnya root array sekarang adalah yang ini, kasus yang ini. Karena kalau misalnya kan kalian langsung menyimpulkan bahwa nilai K-nya sama, itu jawabannya akan salah. Kita lanjutkan saja sampai beres. Ternyata dilihat karena kita sudah hitung nilai A1-nya harus lebih besar dari 0, kita lihat bahwa nilai K-nya ternyata beda. Kalau misalnya kalian hanya sampai sini, itu udah salah besar aja. Kalau misalnya kalian udah ngitung sampai root array, ternyata kalian tahu bahwa nilai K-nya itu berbeda. Jadi intinya ingat saja kalian harus ngitung dengan menggunakan root array. Walaupun pada dasarnya kalian sudah bisa ngitung dari sini gitu. Jadi perlu hati-hati. Jangan mengurangi nilai kalian karena kalian tidak mengerjakan hal yang penting gitu ya. Oke, dapat dilihat bahwa semakin besar nilai time constant, semakin besar nilai K. Kalau kalian pusing, buat tulis dulu ya. Sama dengan 1, K-nya harus lebih besar dari min 0,5. Terus tau I itu sama dengan 0,1, maka K-nya lebih besar dari min 0,05. Ya, jadi ini makin besar tau I-nya, maka K-nya bisa makin besar. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan kalian bayangin aja time constant, berarti kan waktu yang dibutuhkan untuk konstannya kan jadi makin lama ya. Karena makin lama maka nilai gain-nya itu, nilai agar dia bisa mencapai kestabilannya itu bisa jadi lebih tinggi. Rentangnya itu bisa ditinggiin gitu. Agar bisa cepat nyampe kondisi steady state yang barunya. Jadi kalau 0,1 aja misalnya, jadi bayangin aja kalian perubahannya itu hanya terjadi misal 0,1 detik gitu. Kalau kalian punya nilai proses gain yang terlalu tinggi gitu, maka lama-kelamaan dia akan tidak stabil karena terlalu cepat dia berubah. Karena akibat terlalu cepat dia berubah dan inginnya steady state-nya semakin cepat gitu. Si prosesnya itu akan terganggu dengan terlalu cepat. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada tuning controller gitu, jadi ada batasan-batasannya. Setelah UTS nanti ada misal pakai siklon Nichols dan sebagainya, itu tuh ada alasannya gitu. Nanti jadi tidak boleh terlalu lambat dan tidak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu lambat justru bukan konstan lagi. Justru tidak akan menjadi tidak konstan lagi gitu di kedepannya gitu. Jadi akan sangat lama sekali. Jadi perlu ada pertimbangannya nanti untuk mendesain controller setelah UTS. Jadi tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Oke, ini adalah soal terakhir dari tahun 2012-2013, mungkin habis panas gitu ya ngitung-ngitung. Mungkin kita langsung saja masuk ke soal teori lagi gitu ya terakhir. Oke, ini diambil dari 2012 ya. Berikanlah penjelasan secara singkat untuk pertanyaan-pertanyaan di bawah. Intinya nanti kalian kalau misalkan ya ada soal teori gitu ya,
Karena sejujurnya gue nggak tahu eh, sekarang bagaimana sistem pembelajarannya. Cuma kalau misalnya nanti teori ya seperti ini gitu ya. Jelaskan dengan memberikan contoh seperlunya peranan pengendalian proses dalam menjamin keselamatan suatu peralatan pabrik kimia. Oke, cara dulu kalau misalkan di eh, pabrik gitu ya, kita mungkin kalian akan merasakan kerja praktek gitu. Biasanya kan ada tangki tekanan tinggi, ada biasanya ya, ada tekanan tinggi gitu. Kalau seperti ini ya, gambar. Nah, seperti itu. Bayangin aja kalau proses kalian itu, jangankan proses ya, andaikan saja ini kalian punya tangki dengan tebal yang hanya bisa menahan tekanan sampai 7 PSI. Dan ternyata di dalam proses kalian itu, kalian perlu memasukkan tekanan yang berlebih. Bukan berlebih, jadi memasukkan tekanan terus-menerus gitu ya. Misal kayak masukin udara tekan gitu, yang hanya inginnya 7 PSI gitu ya, misalkan ini, misalkan contoh gitu. Bayangin aja kalian punya tangki yang hanya bisa menahan 7 PSI. Kalau udara tekannya dimasukkan terus-terusan, kan tekanan di sini akan makin besar. P-nya, P-nya apa? P-nya ini akan makin tinggi terus terakumulasi di dalamnya, maka akan naik terus. Fungsinya dari pengendalian proses adalah kalian punya sensor gitu ya. Sensornya apapun lah, misal kayak plat gitu ya, plat untuk mengukur tekanan gitu ya. Ya sama aja kayak kamu mungkin eh, seperti menekan eh, menekan agar bisa membuka pintu gitu, misalkan dengan tekanan dari badan kalian gitu. Kan pasti nanti kebaca dengan sensor. Setelah kebaca sama sensor, nanti kemudian si sensornya ini akan mengarah ke PID kalian. PID, apa, proses kontrol kalian. Ya, misal ya terserah mau PI atau P atau PID, itu sebenarnya itu Eh, juga ada mengapa kalian milihnya tuh PID, PI atau P, itu ada alasannya tersendiri gitu. Jadi kalian ada itu di dalam subblog, mungkin kalian bisa baca untuk teori-teorinya. Nah, setelah masuk ke kontrol, tentu saja kita masuk ke dalam valve-nya. Apa gunanya valve-nya di sini? Misal gua gambarkan valve di sini ya. Apa gunanya valve di sini? Valve di sini berguna untuk mengeluarkan udara yang berlebih. Jadi ini udara berlebih gitu ya, yang kemungkinan bisa mencapai 7 PSI. Nah, karena sudah dibuka gitu, kemudian nanti tekanan di sini akan turun ya. Akan turun seiring dengan waktu, kemudian misal kurang dari 7 PSI gitu ya. Pada suatu saat akan kurang dari 7 PSI. Ya kan set point kita kan 7 PSI gitu ya. Setelah kurang dari 7 PSI, maka nanti udara tekannya itu bisa ketambahan lagi. Bisa ditambahkan lagi ke dalam tangki, kemudian akan melakukan proses yang akan sama terus-menerus gitu ya. Bayangkan aja kalau misalkan pertama deh, kalau misalkan pengendalian proses itu kan bisa memakai manusia atau bisa memakai mesin. Kalau misalkan manusia itu teledor gitu ya, tidak melihat ternyata tekanannya naik ini, ternyata sampai 7 sampai 7,5 8 itu tidak akan safety. Kenapa? Karena kemungkinan meledaknya akan makin besar uh, karena uh, si tangkinya ini hanya bisa menahan 7 PSI akibat ketebalan yang didesain gitu ya dalam perancangan proses. Kalau misalkan kalian kelebihan dari 7 PSI, pasti akan terjadi meledak gitu ya si tangkinya tersebut, dan akan pertama ya tentu aja safety ya, karena kalau meledak itu bisa melukai orang di sekitarnya gitu.
Apalagi kalau misalkan dikendalikan dengan manusia, bukan dikendalikan dengan mesin. Jadi pengendalian proses ini sangat penting di peralatan pabrik kimia ya, secara keseluruhan. Nggak hanya satu alat kimia yang sangat penting gitu, tapi secara keseluruhan proses di pabrik itu harus tetap terkontrol gitu. Jangan sampai ada yang kurang atau ada yang lebih dan sebagainya. Jadi nomor A ini sebenarnya ada banyak ya contohnya. Kalian juga bisa lihat di buku, juga banyak banget contohnya. Mau untuk mengukur konsentrasi, atau mau mengukur tinggi, atau mau mengukur tekanan, itu semua ada di dalam buku sebor kalian, di buku pegangan kalian. Ada banyak. Dan terutama untuk safety sih, yang penting dari proses di pabrik kimia. Kemudian yang B, berikan penilaian apakah pernyataan di bawah benar atau salah ya, dengan memberikan alasan untuk mendukungnya. Sistem proses dengan harga steady state gain yang kecil mempunyai sensitivitas rendah. Ini udah ada ya rumusnya di dalam soalnya, itu Kp sama dengan delta Y per delta X. Nilai Kp yang kecil mempunyai sensitivitas rendah, delta Y-nya kecil. Delta X kita tidak perlu melihat ya, kenapa? Karena delta X kan input ya, input step, misal input step atau rectangular, dan sebagainya gitu. Yang kita lihat kan sebenarnya sensitivitas ya. Sensitivitas itu apa ya? Kita lihat dari hasilnya, hasil outputnya. Outputnya itu adalah delta Y. Delta Y-nya ini, kalau misalnya Kp-nya kecil, sensitivitasnya kecil, berarti ini benar. Kalian lihat aja dari itu, dari penjelas definisi steady state gain gitu ya. Kalau kecil yang mempunyai sensitivitas rendah, jadi ya makin konservatif lah, katakanlah. Jadi ya lebih pandai gitu. Kalau misalkan dia KP-nya gede, biasanya itu gede biasanya, kalau itu lama-lama jadi steady state. Tergantung nilai tahunnya juga gitu. Tapi kalau misalkan KP-nya kecil, pasti sensitivitasnya rendah, dilihat dari delta I-nya. Next, sistem proses dengan time constant besar lebih mudah dikendalikan. Benar, karena kalau misalkan ini benar juga ya. Time constant besar itu kan berarti waktu untuk mencapai terjadinya konstan. Itu namanya time constant. Kalau lebih besar, lebih mudah dikendalikan, betul. Karena kan semakin lama kan ya semakin bagus gitu ya. Dan namun perlu diingat juga, kalau misalnya time constantnya terlalu besar juga nanti akan kelama ya steady state-nya kalian. Kalau misalkan time constantnya kekecilan, nanti kalian akan terjadi yang namanya osilasi yang tidak berakhir gitu ya. Jadi gini aja terus sampai nggak ada konstan-konstannya gitu. Itu juga harus hati-hati. Dan memang sih, nilai Kp dan tau itu saling bergantung sebenarnya. Itu nanti akan dipelajari di pengendalian proses setelah UTS. Oke, itu saja mungkin dari gue ya. Kalau misalkan UTS pengpros, kalian lebih baik belajar banyak latihan soal sih. Apalagi kalau misalkan nanti munculnya hitungan semua gitu. Karena kalau pengendalian proses itu yang penting kan sebelum UTS itu dulu ya, sebelum pas zamannya gue, berarti perlunya tuh ya soal-soal itu, soal-soalnya dikerjainnya yang benar. Kemudian juga kalau dulu ya, itu gue bukan lebih nekenin ke teori sih, tapi maksudnya tuh lebih ke arah kalian juga harus belajar teorinya juga gitu. Karena biasanya pasti ditanyain gitu, teorinya tuh bagaimana sih ini terjadi, kenapa kok nilai KP gimana dan sebagainya, itu
perlu dipelajari juga gitu. Kalau pas zamannya itu. Cuma nggak tahu ya kalau sekarang. Tapi yang penting mah kerjain aja lah soal-soal di Seprok banyak gitu, atau lihat example-nya aja gitu biar kalian lebih mantap lah untuk apa namanya untuk bisa mengerjakan UTS-nya. Apalagi kalian kan udah pasti open book untuk saat ini ya. Udah bisa open book gitu, jadi kalian bisa melihat dari buku gitu. Bagaimana cara-cara, bukan cara-cara sih, dasar-dasarnya. Dasar-dasar yang diperlukan untuk bisa mengerjakan suatu persoalan di pengendalian proses. Kemudian ya jangan lupa juga eh, penggunaan truth array-nya, jangan sampai terjadi aja. Itu kalian tidak menghitung truth array itu sangat mengurangi poin kalian. Kemudian hmm, trik-triknya juga ada ya. PID, PI, dan P itu kan beda-beda ya caranya. Kemudian kalau misalnya sistemnya paralel atau seri, itu juga harus diperhatikan juga. Kemudian mungkin itu dulu sih apa namanya. Kalau ngelihat dari pengendalian proses, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya gitu dari soal-soalnya juga boleh, tinggal chat line aja. Kan udah punya ya kalian kontak line-nya gua. Kemudian eh, ya ini pasti mungkin ada salah ngitung gitu, nanti bisa di cross check lagi bareng-bareng kalau misalkan ada yang salah. Mungkin segitu aja mungkin ya. Kalau begitu terima kasih untuk semuanya, nanti kita bisa kontak kontak lagi kalau misalkan nanti ada yang mau ditanya atau apa.